Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Halo, apa kabar semuanya? Semoga kita semua dalam keadaan sehat dan tentunya semangat dalam mengikuti pembelajaran dari rumah. Nah, bertemu kembali dalam pembelajaran Bahasa Indonesia kelas 9. Pada kesempatan pagi hari ini, kita masih membahas mengenai teks laporan percobaan. Pertemuan sebelumnya, kita sudah mempelajari mengenai struktur, ciri, pengertian teks laporan percobaan. Ternyata, untuk membuat sebuah teks laporan percobaan, kita juga harus memahami tentang kaidah kebahasaan teks laporan percobaan. Oleh karena itu, pada kesempatan hari ini kita akan membahas mengenai materi kaidah kebahasaan teks laporan percobaan. Kaidah kebahasaan pada teks laporan percobaan terbagi menjadi 5. Yang pertama, menggunakan sinonim dan antonim. Yang kedua, menggunakan kata bilangan. Yang ketiga, menggunakan kalimat perintah. 4. Menggunakan kata penghubung. Dan yang kelima adalah menggunakan istilah teknis atau istilah bidang ilmu. Nah, berikut akan disampaikan penjelasan lengkap dari tiap kebahasaan tersebut. Kebahasaan yang pertama, menggunakan sinonim dan antonim. Sinonim merupakan pilihan kata yang memiliki bentuk yang berbeda, namun memiliki arti yang sama, dan sinonim juga sering disebut sebagai pilihan kata yang memiliki persamaan makna. Sedangkan antonim merupakan suatu hubungan semantik yang terbentuk dari dua buah satuan ujaran yang memiliki makna untuk menyatakan suatu kebalikan atau pertentangan. Antonim juga sering disebut dengan lawan kata. Nah, itulah yang disebut dengan sinonim dan antonim. Sinonim adalah persamaan kata, seperti pada contoh, bunga persamaannya kembang. Bisa persamaannya dapat. Sedangkan antonim yaitu lawan kata, contohnya adalah besar lawan katanya kecil, tinggi lawan katanya pendek, dan seterusnya. Lalu, penggunaan sinonim dan antonim pada teks laporan percobaan terdapat pada langkah-langkah percobaan. Perhatikanlah contoh berikut ini. Berikut ini adalah langkah-langkah teks percobaan membuat slime tanpa borak. Nah, perhatikanlah langkah keempat. Kemudian, aduk hingga struktur atau bentuknya mengumpal. Nah, kata struktur atau bentuknya ini termasuk ke dalam sinonim. Jadi, struktur bersinonim dengan bentuk. Lalu, antonimnya terdapat pada langkah kelima dan keenam, yaitu terdapat pada kata masukkan dan keluarkan. Kebahasaan yang kedua adalah menggunakan kata bilangan. Kata bilangan atau numeralia merupakan kata atau frasa yang menunjukkan bilangan atau kuantitas, menyatakan jumlah benda atau urutannya dalam suatu deretan. Nah, contohnya adalah terdapat pada langkah-langkah nomor 6, yaitu kemudian keluarkan setelah 5-10 menit. 5 dan 10 ini termasuk ke dalam kata bilangan. Kebahasaan yang ketiga menggunakan kalimat perintah. Kalimat perintah merupakan kalimat yang mengandung makna meminta atau memerintah seseorang untuk melakukan sesuatu. Nah, kata perintah ini pun masih terdapat pada langkah-langkah. Perhatikanlah kata atau tulisan yang berwarna biru. Kata campurkan pada langkah pertama, langkah kedua aduklah berarti menyuruh untuk mengaduk campuran tersebut. Langkah ketiga pun ada juga, yaitu tambahkan, dan yang terakhir adalah langkah ketujuh aduklah, berarti menyuruh untuk mengaduknya. Itulah termasuk ke dalam kalimat perintah. Selanjutnya, kebahasaan yang keempat adalah menggunakan kata penghubung. Kata penghubung atau disebut juga dengan konjungsi merupakan kata yang digunakan untuk menghubungkan antar kalimat, antar klausa, serta antar paragraf. Masih terdapat pada langkah-langkah teks percobaan, yaitu kata penghubung terdapat pada langkah yang pertama adalah campurkan terlebih dahulu lem povinal, pembersih lantai, deterjen cair, deterjen bubuk, dan air secukupnya.
ke dalam wadah slime. Nah, dan di sini merupakan kata penghubung. Selanjutnya, kata penghubung kedua terdapat pada langkah keempat, yaitu pada kata kemudian. Itulah yang disebut dengan kata penghubung. Nah, contoh lain dari kata penghubung itu seperti kata tetapi, sehingga, jika, ketika, saat, dan lain sebagainya. Kebahasaan yang terakhir adalah menggunakan istilah teknis atau istilah bidang ilmu. Kata atau istilah teknis merupakan kata yang memiliki makna tertentu dalam suatu bidang keilmuan. Kata ini memiliki bidang keilmuan tersebut. Contohnya adalah cahaya mengalami pembiasan sehingga membentuk pelangi. Kata pembiasan adalah kata teknis dalam bidang sains. Dan itulah beberapa kaidah kebahasaan yang digunakan dalam teks laporan percobaan. Selanjutnya, kalian silakan kerjakan latihan mengenai kebahasaan dalam teks laporan percobaan. Perintahnya adalah tentukanlah kebahasaan yang terdapat dalam teks laporan percobaan berjudul membuat es krim vanila yang sehat. Jadi silakan kalian baca terlebih dahulu teksnya, lalu tentukan kaidah kebahasaannya. Dan setelah kamu membaca teks tersebut, maka dibuatkan tabel seperti ini untuk mengisi di mana kaidah kebahasaan yang terdapat pada teks laporan percobaan membuat es krim. Jika masih ada yang kurang paham, silahkan ditanyakan, tidak usah sungkan, tidak usah malu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat, jaga selalu kesehatan, sampai bertemu lagi di pertemuan selanjutnya.